Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tugas keempat, yaitu dengan judul dasar sistem kontrol atau state flow dan statements. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dengan NIM 400403246200029 dari kelas praktikum A, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, dan dari Universitas Diponegoro, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profik Cahyoputro STMT. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan statements, yaitu merupakan model perilaku yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dapat berada dalam suatu keadaan state atau pada satu waktu dan berpindah ke keadaan lain akibat adanya kejadian atau input atau event. Nah, konsepnya yaitu suatu sistem dapat berada dalam suatu state pada suatu waktu tertentu, atau sistem dapat berpindah atau transition dari suatu state ke state lainnya jika ada event atau pemicu. Dan yang ketiga yaitu saat perpindahan suatu atau berada pada state tertentu, sistem bisa menjalankan atau action atau aksi. Selanjutnya yaitu ada VSM. Apa itu VSM? VSM adalah Finite State Machine, adalah versi terbatas dari statements dengan jumlah state yang terbatas. Konsep ini banyak digunakan dalam state otomasi seperti pintu otomatis, lampu lalu lintas, sinyal kendaraan. Nah, FSM memudahkan dalam memahami alur kerja sistem secara logis dan sistematis. Konsepnya, yang pertama itu memiliki sejumlah state terbatas atau finite. Yang kedua, pada suatu waktu, sistem hanya berada di satu state saja. Dan yang ketiga, ada event atau input yang memicu sistem untuk berpindah transition. Dan yang keempat, sistem berpindah bisa menjalankan sebuah aksi atau action atau outputannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada komponen utama. Komponen utama terdiri dari dua, yaitu state dan event. Apa yang dimaksud state? Yaitu proses atau kondisi tertentu dari sistem pada suatu waktu. Contohnya seperti lampu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan event adalah pemicu yang menyebabkan perubahan dari satu state ke state lainnya. Contohnya, lampu lalu lintas saat timer habis, maka mungkin akan terjeda dari si proses tersebut. Kemudian ada komponen utamanya yaitu transition, yaitu perpindahan dari satu state ke state lainnya yang terjadi karena adanya event. Contohnya dari merah ke hijau, itu ada timer yang harus diselesaikan atau dilalui. Nah, kemudian action, yaitu aktivitas yang dilakukan saat sistem berada pada state tertentu atau saat transisi terjadi. Contohnya, lampu hijau menyala selama state hijau aktif, atau lampu atau timer tersebut aktif atau dijalankan. Kemudian ada state flow MP3 player, adalah sistem memiliki berbagai state umum utama, yaitu seperti play, pause, stop, next, dan prevision. Setiap transisi diatur oleh event berupa penekanan tombol. Contohnya, dari play ke pause, saat tombol pause ditekan, model ini menunjukkan bagaimana FSM digunakan untuk mengatur perilaku perangkat elektronik yang memiliki banyak mode kerja. Nah, selanjutnya yaitu set flow traffic light, yaitu yang mana lampu lalu lintas menggunakan 3 state utama, yaitu inputannya itu merah, kuning, hijau, yaitu lampunya, dan event atau berupa waktu timernya memicu perpindahan antara state, yaitu action dilakukan untuk menyalakan lampu yang sesuai pada state, yaitu urutannya saat lampu merah ke kuning sampai ke hijau dan kembali lagi ke state atau timer pemrograman yang pertama. Nah, state flow turning signal atau lampu sein mobil. Nah, di sini pada sistem lampu sein mobil terdapat 3 state, yaitu live, ring, dan off. Event yang memicu perubahan state berasal dari
tunas sinyal kendaraan, yang mana saat tuas ke kiri, lampu sen berkedip ke kiri. Kemudian saat tuas diaktifkan ke kanan, lampu sen berkedip ke arah kanan. Nah, saat tuas dikembalikan, sistem kembali ke state off atau mati. Model ini menggambarkan cara kerja sistem berbasis input penggunaan yang sederhana namun realistis. Kemudian state action atau airing, during, dan exit. Apa yang dimaksud dengan airing? Aksi yang dijalankan saat sistem pertama kali masuk ke state, yang mana during, kemudian aksi yang terus berkembang selama berada di state tersebut. Kemudian exit adalah aksi yang dijalankan tepat sebelum keluar dari state. Contohnya pada lampu lalu lintas, entry atau lampu merah menyala. Kemudian saat lampu merah menyala beberapa saat, kemudian akan berpindah ke hijau, yaitu ada proses during, yang mana lampu tetap menyala selama waktu merah, kemudian setelah berpindah ke kuning, maka akan menjalankan ke kondisi atau berpindah ke posisi lampu hijau, yaitu exit. Nah, exit ini lampu merah mati sebelum berpindah ke hijau, yaitu saat lampu merah mati, lampu kuning tersebut akan memberikan nyala atau waktu sebelum ke si lampu hijau. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi MATLAB-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan MATLAB versi yang 2023. Lalu kita klik yang Simulink. Lalu kita pilih yang blank model, kita create model. Nah, setelah create modelnya sudah muncul, kita membuat yang MP3 player terlebih dahulu menggunakan StateFlow. Pilih yang simulation, lalu kita library browser. Kita pilih yang StateFlow ini. Kita pilih komponennya yang chart, karena kita ingin membuat tugas StateFlow ini dengan MP3 player. Lalu kita pilih komponennya. Nah, untuk memilih komponennya bisa ditarik dari sini, atau bisa juga klik dari bagian sini, kita klik 2 kali. Nah, kita pilih komponen constant. Nah, yang ini kita pilih, dan juga kita pilih display. Nah, kita pilih ini. Selanjutnya di bagian chart ini kita klik 2 kali untuk mengedit bagian chartnya ini, yaitu MP3 player, dimana kita memilih bagian state. Di sini ada 3. Nah, ini kita beri nama stop, entry-nya sama dengan 0. Ini namanya play, entry ini sama dengan 1. Ini pause, karena musik kita ingin, misalnya kita ingin pause musik, maka kita tulis pause entry. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tarik ininya ke bagian sini, dan ini transition atau perubahan yang kita inginkan. Nah, kita pilih yang condition atau kondisi jika misal kita inputnya lebih dari 0 dan kurang dari 2. Kita pindahkan. Selanjutnya, mohon maaf, nah ini kita klik yang tanda-tanda ini, kita pilih condition U lebih dari 0 kurang dari 2.
Untuk yang ini kita pilih juga tanda-tandanya, kita pilih yang condition. Ini U-nya kurang dari sama dengan 0 karena ingin kembali ke stop. Kalau ingin stop, misal stopnya itu ada bagian 0. Selanjutnya kita pilih yang ke pause, misalnya dari play kita ingin pause, nilainya itu misalnya input lebih besar sama dengan 2. Nah, maka jika ingin pause, ingin kembali ke play lagi, maka nilai conditionnya U kurang dari sama dengan 1. Nah, jika ingin pause ke stop, kita pilih conditionnya U kurang dari sama dengan 0. Nah, maka dari itu ini merupakan bentuk chart dari MP3 player. Langsung saja kita run. Nah, karena ini input dan outputnya itu inputnya U dan outputnya Y, kita klik OK saja. Kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, kita klik, kita sambungkan ini dengan ini. Nah, lalu kita jalankan. Nah, maka misal kita beri input 1, maka displaynya akan keluar 1. Nah, jika ini kita beri input nilainya 0 atau ingin mematikan lagu atau musik, kita run lagi. Nah, maka displaynya akan muncul 0 juga. Kalau misalkan kita ingin menyalakan, ingin kembali lagi kedua, misal kita run. Nah, maka display yang keluar juga 2. Nah, ini merupakan bentuk dari state flow MP3 player. Nah, selanjutnya kita buat new script. Kita buat yang state flow traffic light. Nah, untuk state flow traffic light, kita menggunakan komponen-komponen yang pertama ada chart, juga sama. Ada moods dan ada scope. Nah, chartnya ini kita edit seperti sebelumnya, yaitu kita pakai bagian yang state. Ada 3 bagian. Nah, diperpanjang saja. Nah, kita beri ini karena ini state flow traffic light, maka kita akan mencobanya seperti kayak lampu merah, kuning ataupun hijau, lampu jalan. Ini entry. Entry. Ini lampu merah sama dengan 1 jika dan ini lampu hijau. Ini lampu kuning atau pada saat ini merupakan isinya. Karena ini red, maka rednya akan menyala atau 1, dan yang lainnya akan 0 atau mati atau off. Nah, kita copy saja. Nah, ini bagian yellow. Kita ganti ininya, yellownya menjadi
1. Nah, ini juga sama. Ini kita ganti namanya green dan kita copy saja, kita paste. Nah, ini juga sama, kita ubah nilai greennya menjadi 1. Nah, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkannya. Kita hubungkan yang red ke yellow. Nah, ini merupakan garis transition atau perubahan. Kita pilih kondisi. Kita misalkan karena dari lampu merah ke lampu kuning itu setelah 50 second misal. Nah, maka dari lampu kuning ke green juga sama, kita kasih after ini misal 3 second, dan yang ini juga sama, dari lampu hijau ke lampu merah lagi kita kasih kondisinya after 50 second juga. Nah, ini sudah jadi, langsung saja kita run ininya. Nah, karena inputnya adalah yellow, red, dan green, kita klik OK. Langsung saja kita ke bagian awalnya pertama. Nah, karena ini inputnya ada 3, kita muxnya akan ubah menjadi 3. Kita klik OK. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini juga kita besarkan. Ini kita kasih ke sini, ke sini, dan ini ke sini. Nah, habis itu kita run, kita coba lihat. Kita klik yang scope. Tunggu sebentar. Ini kita namakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat lagi, kita jalankan lagi simulasinya. Kita lihat ke scope. Nah, ini merupakan hasil sinyalnya, bentuk keluarannya. Dimana, nah misal ini lampu merah. Nah, lampu merah tadi kan di sininya setelah 50 detik, dan lampu yellow ke green, lampu kuning ke hijau itu 3 detik. Nah, maka dari itu nilainya dari sini ke sini ini 50 detik, dan dari merah ke kuning itu 3 detik. Nah, setelah itu lanjut lagi menjadi 50 detik. Nah, ini merupakan hasil dari grafik yang dari traffic light atau lampu jalan. Nah, selanjutnya yaitu step flow turning signal. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaian dari turning signal, jadi langsung saja dibuka. Sebentar. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan cara pengoperasiannya saja. Nah, komponen-komponennya itu terdiri dari ini konstannya ada 2, dan ini juga chart. Ini merupakan
MUX, ini adalah scope. Nah, di bagian chart ini juga seperti biasa, kita edit terlebih dahulu, di mana ini merupakan isi dalam chartnya, yaitu ini menggunakan state sama seperti tadi, yang dimana ini lampu sen, misal kita tulis off, dan entry lampu kanan sama dengan 0 dan lampu kirinya itu sama dengan 0. Ini pada saat keadaan mati. Nah, kalau misalkan yang kanan, ini juga sama, bisa kita isi dua kondisi, yaitu nyala dan mati. Nah, yang sebelah kiri juga sama, bisa kita isi kondisi nyala dan mati. Kalau nyala itu 1 dan kalau mati itu 0. Ini merupakan gambar dari chart turning signal atau lampu sen mobil atau motor. Nah, ini merupakan transition atau perubahan dari off ke nyala lampu kanan, dan ini juga lampu kiri misalnya itu. Nah, kita langsung saja kita coba, kita nyalakan. Sebelumnya kita run dulu. Nah, kita lihat di scope. Nah, maka dari itu dia akan seperti ini. Tadi kan kita ininya setelah 0,5 detik. Nah, maka dia akan muncul 0,5 detik juga. Ini setiap 0,5 detik dia akan berubah lampu kanan ataupun lampu kiri. Tuh. Misal ininya kita ubah ke 0 konstannya, dan ini 1 kebalik. Kita jalankan. Nah, kita lihat dari scope-nya. Nah, maka itu untuk yang left atau bagian kiri, dia akan mendapatkan sisi 0, dan yang sebelah kanan atau right itu akan mendapatkan nilai 1, artinya nyala. Nah, di mana juga sama, setiap keadaan 0,5 detik, dia akan berubah nyala dan matinya. Itu sesuai waktu yang sudah diatur di dalam chart ini. Oke, langsung saja kita ke percobaan berikutnya, yaitu state action, entry, during, dan exit. Nah, ini juga sudah saya buat biar lebih cepat. Kita buka saja. Nah, ini merupakan contoh bagian rangkaian dari state action, entry, during, dan exit, di mana terdapat komponen konstan, ini chart, dan ini display serta scope. Nah, ini kita namakan terlebih dahulu chartnya, yaitu action. Nah, ini di dalam chart itu isinya seperti ini, di mana ini juga menggunakan komponen state yang berisi A, entry, Y-nya sama dengan 3, dan untuk B-nya yaitu entry, Y-nya sama dengan U plus 1, U-nya itu adalah input, dan Y-nya itu sama dengan output. Jadi, kalau misalkan kita masukkan entry-nya jadi hasilnya segini, during yaitu Y sama dengan U, exit-nya Y sama dengan minus U. Nah, setelah itu dia akan berubah setelah 3 detik. Nah, langsung saja kita jalankan ya, biar lebih mudah dipahami. Misal kita kasih inputnya minus 3. Kita lihat di scope. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, tadi bentar. Nah, ini tadi kan kita kasih entry-nya Y-nya sama dengan 3. Nah, maka dia akan muncul 3. Nah, untuk yang B-nya, entry-nya kita kasih
Y-nya tadi sama dengan input plus 1, karena inputnya tadi minus 3 tambah 1 yaitu minus 2, maka nilai Y-nya itu sama dengan minus 2 ini. Nah, kalau misalkan yang during, Y-nya sama dengan U-nya tadi kan minus 3 inputannya, jadi nilai U-nya sini minus 3, yang untuk exit, Y-nya sama dengan minus U. Nah, minus U-nya itu kan tadi U-nya minus 3, minus 3 kali minus 1 kan jadi positif, yaitu 3. Nah, jadi dia akan muncul gelombang 3 ini. Nah, ini merupakan jarak ini setelah jarak yang kita berikan kondisi di transition ini, yaitu 3 detik. Setelah 3 detik dia akan berubah. Nah, kalau misalkan kita ubah angkanya menjadi konstannya 5, misal gitaran, kita lihat displaynya, scope-nya. Nah, tadi kan kita kasih entry-nya Y-nya sama dengan 3. Nah, maka di sini juga akan muncul Y-nya nih sama dengan 3. Setelah itu, B-nya tuh kan A ini pada kondisi awalnya kan 3. Setelah itu jadi berubah ke Y-nya sama dengan U tambah 1. U-nya tadi 5, inputannya ditambah 1, yaitu 6 ini. Setelah itu duringnya yaitu Y sama dengan U. U-nya tadi 5, maka dari itu dia akan grafiknya menunjukkan 5. Setelah itu exitnya Y sama dengan minus U. Nah, maka dari itu ini juga setelah 3 detik, jadi 10 itu. Nah, selanjutnya kita ubah lagi ke minus 3 saja. Selanjutnya yaitu percobaan terakhir menggunakan state flow dan integrasi dengan MATLAB atau Simulink. Nah, langsung saja kita buka karena saya sudah buat. Nah, jadi langsung kita gunakan biar mempercepat waktunya. Nah, ini merupakan bagian rangkaian dari state flow-nya. Kita menggunakan komponen konstan, chart lagi, dan display. Nah, di bagian chart ini terdapat komponen baru yaitu Simulink, diambilnya dari sini. Nah, ini juga sama kayak seperti sebelumnya, diambil dari state-nya A. Setelah 3 detik dia akan berubah kondisinya, dan B-nya entry, X-nya sama dengan 3, dan Y-nya itu sama dengan si Simulink ini. Dan lanjut ke bagian C, state C, di mana nilainya kondisinya yaitu U sama dengan 3. Nah, untuk di Simulinknya kita klik 2 kali, kita lihat. Nah, untuk bagiannya ini seperti ini. Bentar, kita ganti dulu. Nah, ini merupakan konstan, ini satu, dan ini merupakan sum. Ini outputnya, ini inputnya, dan ini fungsinya. Nah, buat seperti ini, lalu kita langsung saja Y-nya tuh sama dengan simu, kita klik, kita tulis, lalu kita jalankan. Nah, dia akan memunculkan displaynya yaitu 4. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan memunculkan angka display yaitu 4.
karena ini ada penjumlahannya. Kalau misalkan kita ganti nilai konstannya 5, misal kita jalankan, nah karena ini x-nya sama dengan 3 misal, dan y-nya sama dengan simul melebihi ini, maka dia akan mengurangi nilainya. 5 kurang 1 yaitu 4. Nah ini merupakan bagian dari state flow dan integrasi. Mungkin itu saja simulasi percobaan dari saya. Nah, kesimpulan dari dilakukannya Finite State Machine atau FSM, yang mana untuk membantu dalam memodelkan sistem atau discrete yang memiliki kondisi terbatas dan aturan transisi yang jelas dengan menggunakan state flow di MATLAB atau Simulink, yang mana mahasiswa diharapkan dapat mensimulasikan hubungan antara state dan menganalisis bagaimana sistem memproses sistem event. Contohnya penerapan seperti MP3 player, lampu lalu lintas, dan lampu sen mobil menunjukkan visibilitas FSM dalam bidang otomasi dan kontrol. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.